Salam, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Nais Tumorang. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang telah menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Kami mau mendengarkan sabda Tuhan. Berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu, agar kami berhikmat untuk memperdengarkannya dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, kita akan membaca dari kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan kepada kita. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus menghadiri pesta perkawinan di Kana. Teks ini demikian sangat memberikan kepada kita pengenalan tentang sosok seorang Yesus, yang ternyata Yesus juga bergaul di tengah-tengah masyarakat, aktif di tengah-tengah masyarakat, dan dia tetap menghormati budaya yang ada di masyarakat. Judul tema khotbah kita hari ini adalah melestarikan budaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, banyak orang kadang-kadang mencoba untuk menempatkan posisinya sebagai seorang yang beragama, orang yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan, tetapi ketika ada di posisi masyarakat dengan budaya yang ada di masyarakat, dia mencoba untuk menjauhkan dirinya dari masyarakat tersebut. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, memang
orang yang beragama itu tetap akan memberikan keyakinan dan juga hidup keagamaannya dengan bersumberkan ke atas, bersifat menuju kepada Tuhan. Tetapi orang yang beragama juga masih hidup di tengah-tengah masyarakat, mestinya juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama manusia. Ada vertikal, ada horizontal. Vertikal kepada Tuhan, horizontal kepada manusia. Penting ini kita garis bawahi dengan baik, supaya kita justru mengimplementasikan keagamaan kita, keimanan kita kepada Tuhan dengan membina hubungan yang baik dengan sesama kita manusia. Di dalam teks ini katanya bahwa ada pesta pernikahan di Kana di Galilea. Pesta tersebut dihadiri oleh Ibu Yesus, tetapi Yesus dan murid-muridnya juga diundang di sana. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, bisa saja Yesus dan murid-muridnya untuk tidak menghadiri pesta tersebut jikalau memang Yesus dan murid-muridnya tidak menempatkan posisinya sebagai seorang yang berbudaya, sebagai seorang yang aktif di tengah-tengah masyarakat. Tetapi di dalam teks ini kita melihat bahwa Yesus dan murid-muridnya yang diundang untuk hadir dalam perkawinan itu, mereka juga datang di sana. Mereka menikmati pesta tersebut. Mereka bersama-sama dengan orang banyak di pesta tersebut, dan mereka memposisikan diri mereka sebagai orang yang menghargai pesta pernikahan tersebut dengan menghadirinya sebagaimana orang lain menghadirinya. Bapak Ibu, kehadiran Yesus tentu merupakan suatu pemandangan kepada setiap orang bahwa Yesus bukan anti budaya, bukan anti sosial, tetapi sebaliknya Yesus sangat respect terhadap budaya tersebut, budaya yang ada di masyarakat itu. Maka oleh karena itu, hendaklah kita juga benar-benar dapat menghormati budaya di mana kita berdomisili. Dan bahkan mungkin sebaik-baiknya, seboleh-bolehnya, kita akan berperan serta di mana kita berada. Di dalam teks ini dikatakan bahwa pada hari ketiga, mungkin maksud hari ketiga ini adalah hari ketiga pesta perkawinan itu. Karena orang-orang Yahudi biasanya menyelenggarakan pesta perkawinan sampai 1 minggu lamanya. Atau mungkin juga pada hari ketiga, maksudnya adalah ketika Yesus dan murid-muridnya telah bersama-sama menjadi suatu persekutuan. Tetapi pada hari ketiga yang dimaksud dengan sangat jelas adalah bahwa hari tersebut hari ketiga, dan itu bisa saja juga merupakan hari Selasa, hari Ahad sebagai hari pertama, Ekad, kemudian hari Senin sebagai hari kedua, hari Selasa sebagai hari ketiga, dan mungkin itu juga maksudnya. Jadi ada 3 kemungkinan dikatakan pada hari ketiga. Saya lebih memilih bahwa hari ketiga maksudnya di dalam teks ini adalah hari ketiga pesta pernikahan tersebut, berhubungan pesta pernikahan orang-orang Yahudi dapat berlangsung sampai 1 minggu lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih,
Pesta tersebut yang akan berlangsung 1 minggu. Tetapi pada hari ketiganya, mereka telah kehabisan anggur. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, anggur adalah minuman orang-orang Yahudi yang biasanya harus ada di dalam pesta pernikahan. Ini adalah budaya mereka. Anggur itu merupakan suatu lambang kebahagiaan, dan pesta pernikahan mestinya ada anggur untuk menunjukkan betapa mereka hidup di dalam kebahagiaan. Mereka hidup di dalam kelimpahan, dan mereka diberkati Tuhan dengan segala sukacita. Tetapi mereka sekarang sudah kehabisan anggur. Sementara pesta masih akan berlangsung sampai 1 minggu. Bagaimana ini? Tentu Bapak dan Ibu, saudara-saudara, jika anggur itu tidak tersedia sampai 1 minggu, sampai berakhirnya pesta, maka pemilik pesta, pengantin laki-laki itu, akan sangat malu, akan ditertawakan oleh orang banyak, dan orang akan berkata, berani berpesta tetapi tidak mampu mencukupkan segala persediaan pesta. Orang akan membicarakannya kemana-mana, dan akan menjadi aib bagi pengantin itu untuk seterusnya. Mereka berada di dalam krisis yang luar biasa. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Ibu Yesus memahami semua dampak dari pesta ini jika anggur itu tetap tak tersedia. Dan Ibu Yesus respect. Ada orang yang berkata mungkin Ibu Yesus ini adalah keluarga dari pengantin laki-laki itu. Atau Ibu Yesus adalah kerabat dekat atau tetangga dekat atau mempunyai hubungan yang harmonis, hubungan yang dekat secara kekeluargaan. Tapi Bapak dan Ibu, yang paling sangat luar biasa yang kita perhatikan, bahwa Ibu Yesus respect dengan pesta pernikahan tersebut, dan Ibu Yesus sangat mengasihi keluarga pengantin ini, sehingga dia tidak mau keluarga ini mendapatkan malu karena kehabisan anggur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini adalah suatu tindakan yang sangat baik, bahwa seorang yang menaruh kasih kepada sesamanya, hendaklah dia mencari apa yang bisa dilakukannya di tengah-tengah kesulitan orang yang dikasihi ini. Setiap orang yang ingin berbuat baik harus berusaha untuk mencari jalan keluar agar kebaikan itu dapat dinyatakan. Ini pelajaran yang sangat baik bagi kita, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, terutama ketika kita diundang pesta, ketika pemilik pesta kehabisan persediaan, janganlah kita mencari hal-hal yang negatif dan justru mempermalukannya. Hendaklah kita juga bisa seperti Ibu Yesus. Ketika persediaan di pesta itu menuju kepada kehabisan bahan atau tidak ada lagi yang akan bisa disiapkan, kita boleh seperti Ibu Yesus. Justru kita berupaya mencari bagaimana supaya kita bisa menyiapkan segala kekurangan-kekurangan yang ada di pesta itu. Seorang yang mengasihi kawan-kawannya akan menolong setiap orang dengan cara bagaimana agar sahabatnya mendapatkan kebaikan. Jangan kita justru mempermalukannya, membuka aib di mana-mana, sebagaimana sering orang-orang lain selalu membicarakan pesta-pesta orang lain yang mempunyai kekurangan dan kelemahan. Ada orang kadang-kadang mengatakan, lihat, belum apa-apa,
persediaan nasinya sudah habis. Lihat, tidak ada persediaan lauk-pauknya. Lihat, mereka tidak mampu memberikan makan. Mengundang orang banyak bisa, tapi mereka tidak sanggup menyiapkan sejumlah makanan yang mereka undang. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita jangan mempermalukan orang-orang yang memiliki pesta. Bisa saja si pemilik pesta itu kehabisan dana atau tidak memiliki tempat untuk mencari persediaan kebutuhan untuk pesta itu. Tetapi sebagai seorang sahabat yang menaruh kasih, sebagai seorang yang dipenuhi dengan iman dan cinta daripada Tuhan, hendaklah kita benar-benar mau bersifat menjadi penolong, bukan menjadi seorang pengkritik, bahkan yang suka mempermalukan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Ibu Yesus ini berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, perkataan Ibu Yesus kepada Yesus yang mengisahkan bahwa pemilik pesta ini kehabisan anggur, tentu ini merupakan suatu keyakinan bahwa Yesus sanggup untuk menyiapkan anggur, bahwa Yesus sanggup untuk membuat pesta ini akan berjalan dengan baik, akan mengamankan pesta ini dengan menyiapkan segala kebutuhan anggur yang sekarang ini sedang kekurangan. Ada keyakinan yang besar di dalam Ibu Yesus bahwa Yesus sanggup untuk menyiapkan anggur itu. Tentu Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Ibu Yesus telah mengenal Yesus sejak dari kecil sampai Yesus besar. Tentu banyak pengalaman-pengalaman Yesus sejak kecil itu telah membuat mujizat-mujizat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam tradisi tentang riwayat Yesus di luar Alkitab, banyak kisah-kisah Yesus membuat mujizat-mujizat. Sebelum Yesus terjun ke dunia pelayanannya, ketika dia masih kecil, remaja, dia telah banyak membuat mujizat-mujizat. Dan ini yang diketahui oleh Ibu Yesus, sehingga dia berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Tentu maksudnya sekali lagi adalah agar Yesus menyiapkan anggur, agar Yesus boleh menolong pengantin laki-laki yang membuat pesta ini, agar jangan malu oleh karena kehabisan anggur. Dan Ibu Yesus yakin bahwa Yesus akan sanggup melakukan mujizat-mujizatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus berkata kepada ibunya, mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Bapak, Ibu, saudara-saudara, perkataan ini sebenarnya bukanlah perkataan yang mau mempermalukan ibunya. Yesus sangat hormat terhadap ibunya. Yesus mengasihi ibunya. Tetapi Yesus mau agar Ibu Yesus memahami bahwa Yesus datang bukan untuk melakukan kehendak ibunya, bukan mau melakukan kehendak yang ditugaskan oleh manusia. Yesus datang adalah untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kehendak Bapa lah yang harus dilaksanakan oleh Yesus. Itu sebabnya Yesus mengatakan belum tiba saatnya. Mau apa engkau daripadaku, Ibu? Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus mau menekankan kepada Ibu Yesus agar Ibu Yesus justru
berserah kepada Tuhan, benar-benar taat kepada Tuhan, dan memohonlah kepada Tuhan, supaya dengan demikian maka Yesus melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak ibunya. Yesus melakukan kehendak Allah Bapa, bukan kehendak manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Ibu Yesus tahu bahwa permintaannya kepada Yesus adalah suatu permintaan yang pasti tidak akan merupakan sesuatu hal yang mencelakakan Yesus, atau yang membawa Yesus kepada pencobaan. Sekalipun Yesus mampu melakukan, Yesus diyakini tidak akan menolak permintaan ini, oleh sebab bukan untuk menunjukkan dirinya sebagai anak Allah yang sombong, yang menggunakan kekuasaannya begitu sembrono. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Ibu Yesus tahu bahwa Yesus sangat mengasihi setiap orang yang berada di dalam kekurangan, dan Ibu Yesus tahu bahwa Yesus sangat perhatian kepada setiap orang yang kekurangan, yang miskin, yang lemah, yang terabaikan, dan yang memohon kepadanya. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus berkata kepada para pelayan-pelayan yang ada di sana, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Perkataan ini adalah keyakinan Ibu Yesus bahwa Yesus sanggup untuk melakukan apa yang kita butuhkan. Anggur ketika itu bukan merupakan suatu kesombongan, keinginan, tetapi adalah kebutuhan pesta. Kesiapan, keberadaan anggur adalah untuk menunjukkan bahwa mereka itu penuh dengan sukacita. Itu adalah bagian daripada pesta. Oleh karena itu, Ibu Yesus yakin bahwa Yesus akan melakukan itu. Dan dia katakan kepada para pelayan-pelayan, apa yang dikatakan oleh Yesus, perbuatlah itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, perkataan ini sangat luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Yesus, perbuatlah itu. Siapa yang percaya bahwa apabila kita melakukan apa yang dikatakan Yesus penuh dengan berkat, adalah orang-orang yang dilimpahi anugerah iman daripada Allah. Hanya orang-orang yang beriman, yang yakin, ketika dia melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, maka terjadi mukjizat yang besar. Pelayan-pelayan ini mencoba memahami perkataan Ibu Yesus, dan mereka melakukannya. Dikatakan di sana bahwa ada 6 tempayan yang biasanya untuk pembasuhan kaki orang-orang Yahudi. Biasanya Bapak dan Ibu, saudara-saudara, para tamu sebelum memasuki rumah membasuh kakinya terlebih dahulu. Ada 6 tempayan katanya untuk tempat penampungan air. Setiap tempayan berisi 2 atau 3 buyung, atau kalau kita katakan di dalam hitungan kita bahwa setiap tempayan berisi sekitar 80, bahkan sampai 120 liter setiap tempayan itu. Jadi tempayan-tempayan ini, 6 tempayan ini, dikatakan oleh Yesus, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Sehingga 6 tempayan mungkin sudah berjumlah sekitar 600 sampai 700 liter. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mereka mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. 6 tempayan itu penuh dengan air. Lalu kemudian
Yesus melakukan mujizat. Air yang ada di dalam 6 tempayan itu menjadi anggur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mujizat terjadi adalah ketika kita percaya kepada Tuhan. Ketika kita meyakini bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Bahwa Tuhan mengasihi kita dan mendengarkan doa kita. Dia peduli dengan segala kesulitan-kesulitan kita. Dia peduli dengan segala permasalahan hidup kita. Dan ketika kita percaya bahwa Allah peduli dengan permasalahan kita, Allah mengasihi kita, Allah sanggup melakukan mujizat, mujizat itu terjadi. Yakinlah Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mujizat dapat terjadi. Bukan hanya pada masa lampau, pada masa kini juga mujizat itu dapat terjadi. Ketika kita memintanya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayalah kepada Tuhan. Seberapa besar kesulitan hidupmu, ketika engkau tidak mampu melepaskan dirimu dari kesulitan-kesulitan itu, masih ada Tuhan Yesus. Sekalipun orang banyak tidak mampu menolong engkau, masih ada Tuhan Yesus. Sekalipun orang-orang sudah menyepelekan engkau, masih ada Tuhan Yesus. Ketika engkau kesulitan, ketika engkau di dalam kesusahan, ketika engkau di dalam penderitaan, berserulah kepada Yesus. Yesus sanggup menolong engkau. Mujizatnya akan terjadi dan dia akan memberkati engkau. Engkau akan diberkati dengan berkelimpahan. Demikianlah tempayan-tempayan yang berisi air penuh ini, 600 atau 700 liter ini, berubah menjadi anggur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pemimpin pesta itu mengecap air yang telah berubah menjadi anggur. Dan dia sangat kagum. Lalu dia mendatangi pengantin laki-laki. Dia katakan, biasanya orang menyiapkan anggur yang baik, baru kemudian yang tidak baik. Tetapi engkau sampai detik ini masih menyiapkan anggur yang terbaik. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ada kekaguman yang sangat besar di dalam pemimpin pesta ini. Dia kagum dengan pengantin laki-laki yang ternyata menyiapkan pesta itu sedemikian baiknya. Dan dia terus menyediakan anggur yang terbaik sampai pada akhir pestanya. Kekaguman yang seperti itu, Bapak dan Ibu, tentu merupakan kebahagiaan bagi pengantin laki-laki. Dia boleh tenang sebab anggur masih tersedia. Dia boleh tenang sebab pestanya akan berlangsung sampai selesai tanpa kekurangan apapun. Dia boleh tenang sebab dia disertai oleh Yesus di dalam pesta pernikahan itu. Dan tidak ada kekurangan apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudara, air telah berubah menjadi anggur. Dan anggur itu adalah anggur yang terbaik, yang tidak kalah baiknya dengan anggur yang sudah mereka minum sebelumnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, betapa bahagianya setiap orang ketika mendapatkan bahwa dia tidak berkekurangan apapun di dalam hidupnya. Padahal sebelumnya dia sudah merasa dia akan dipermalukan. Pengantin laki-laki ini bahagia sekali. Dan dia merasa bersyukur atas persediaan anggur yang tetap ada sampai saat itu. Tentu Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ini juga merupakan suatu pelajaran yang sangat baik bagi kita.
ketika kita mempersiapkan suatu pesta atau mempersiapkan sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kita, marilah kita mengundang Yesus di dalam pesta kita itu. Mari kita memohonkan kepada Yesus terlebih dahulu agar Dia boleh menghampirinya, boleh datang, boleh memberkati, boleh memberikan penjagaan dan perlindungan kepada kita. Yesus tetap dapat diundang meskipun di dalam wujud roh Dia bersedia untuk datang. Mari kita berdoa kepada Tuhan agar Dia datang di dalam pesta-pesta kita. Yang kedua, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, kita juga perlu meniru keteladanan daripada Yesus, yakni bahwa kita tetap menghormati budaya, menghormati apa yang ada di dalam masyarakat, seperti pesta-pesta dan budaya-budaya yang lain. Sebab budaya itu merupakan suatu kearifan lokal. Budaya itu merupakan sesuatu tradisi yang telah diturun-temurunkan oleh nenek moyang kita. Dan mereka menggalang budaya tersebut untuk menjalin persatuan, untuk menjalin kekerabatan, untuk menjalin kerukunan, supaya dengan demikian orang lain boleh saling tolong-menolong, saling berbagi, saling menghormati, dan bersekutu satu sama lain. Hendaklah kita memperhatikan bahwa sekalipun agama atau orang yang beragama berhubungan dengan Tuhan, tetapi orang yang beragama juga harus orang yang berbudaya. Orang yang berbudaya adalah orang yang respect dengan budaya yang ada di mana dia tinggal. Budaya itu memiliki konteks masing-masing. Budaya itu memiliki nilai tersendiri di masyarakat itu. Sebagai orang yang beragama, kita harus melihat budaya sebagai sesuatu yang berharga yang telah diberikan oleh nenek moyang, yang akan diturun alihkan seterusnya. Memang budaya mengalami inovasi, tetapi budaya itu selalu memberikan kepada kita bagaimana kita boleh menjalin keakraban satu sama lain. Jangan menghina budaya orang lain. Dan jangan kita tidak hidup di dalam budaya di mana kita tinggal. Sebab budaya itu juga merupakan suatu tradisi yang mempererat persaudaraan dan mempererat tali kasih di antara kita. Yesus telah menunjukkan bagaimana perhatiannya terhadap budaya yang ada di masyarakat Yahudi. Dia menghadiri pesta pernikahan itu, dan dia bertindak juga melakukan sesuatu yang baik untuk menyiapkan anggur agar mereka tidak berkekurangan. Yesus terlibat di dalam pesta tersebut agar pestanya berjalan dengan baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya kita juga boleh melalui firman ini hidup dan melestarikan budaya-budaya, sebab di dalam budaya kita juga dapat menunjukkan iman kita agar orang mengetahui bahwa iman yang benar kepada Tuhan adalah iman yang hidup rukun dengan sesamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan kasih-Mu yang telah memberikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu mengajari kami dan membuat kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam.